Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membawakan materi tentang sistem imbalan dan kebijakan kompensasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Stifani Agri Faruhama dengan MPM 19210062. Dan saya Siti Sapina Tunisa dengan NPM 19210083. Langsung aja ke materinya. Selamat menyaksikan. Imbalan merupakan sesuatu yang diberikan kepada pekerja sebagai balas jasa atas apa yang telah mereka lakukan untuk perusahaan. Imbalan sendiri identik dengan pengupahan, namun imbalan memiliki sifat seperti finansial dan non-finansial. Lalu, apa itu sistem imbalan? Sistem imbalan merupakan cara perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan, baik berupa non-finansial seperti pengakuan dan kesempatan berkembang. Lalu ada juga finansial, yaitu berupa pengupahan atau memberikan gaji pokok kepada karyawan dan memberikan bonus. Faktor dari pemberian imbalan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal mencakup kemampuan perusahaan dalam memberikan imbalan kepada karyawan, dan yang kedua eksistensi dari serikat pekerja, dan yang ketiga karakteristik pekerja. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup keadaan pasar tenaga kerja, yang kedua biaya hidup, dan yang ketiga peraturan dari pemerintah. Tujuan pemberian imbalan adalah untuk meningkatkan semangat kerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Imbalan juga bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang baik antara karyawan dan perusahaan. Kompensasi merupakan salah satu hal penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Karena prinsip dasar dari kompensasi itu sendiri yaitu pertukaran antara perusahaan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja itu sendiri bisa dari pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi yang bisa mewujudkan visi, misi, serta tujuan dari perusahaan tersebut. Di lain pihak, perusahaan juga memberikan gaji, tunjangan, pelatihan, pengembangan, atau lingkungan kerja yang nyaman. Bahkan perusahaan juga memberikan atau membantu tenaga kerja untuk bisa menyeimbangkan antara aktivitas kerja dengan aktivitas lainnya. Untuk pengertian kebijakan kompensasi itu sendiri yaitu pedoman atau aturan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk membantu memberikan kompensasi kepada tenaga kerja secara adil, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri. Sistem kompensasi yang baik itu yang dapat dinilai secara adil baik dari sisi pihak tenaga kerja ataupun dari sisi manajemennya. Oleh karena itu, untuk menciptakan kompensasi yang baik perlu dirancang serta dipertimbangkan beberapa hal. Berikut adalah kriteria untuk menciptakan kompensasi secara baik, yaitu pertama ada educate, yaitu sistem kompensasi harus ada unsur kepantasan. Kompensasi yang baik itu harus dinilai pantas dari beberapa pihak. Yang pertama itu ada pihak manajemen, pihak tenaga kerja, pihak pemerintah. Yang kedua ada equitable. Sistem kompensasi harus bersifat adil, yang dimana perusahaan harus memberikan kompensasi kepada tenaga kerja harus secara adil dan merata, sesuai dengan tanggung jawab serta kontribusi tenaga kerja kepada perusahaan. Ketiga ada balance. Sistem kompensasi harus dinilai seimbang antara gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lain-lain. Biasanya gaji itu sesuai dengan wewenang setempat wilayah perusahaan didirikan. Keempat ada cost efektif, yang dimana perusahaan tidak boleh memberikan kompensasi terlalu tinggi karena khawatir melebihi kemampuan keuangan perusahaan, ataupun sebaliknya kalau terlalu rendah khawatir menurunnya produktivitas tenaga kerja. Yang kelima ada secure, yang dimana kompensasi harus menjadikan tenaga kerja
merasa aman untuk memenuhi kebutuhan pokok pribadinya atau keluarganya. Biasanya perusahaan memberikan kompensasi sesuai dengan upah minimum setempat yang perusahaan didirikan. Yang keenam adalah incentive providing. Dalam kompensasi ini, perusahaan memberikan komponen untuk mendorong serta memotivasi tenaga kerja agar bekerja lebih produktivitas. Biasanya ini diberikan sesuai dengan pencapaian kinerja dari tenaga kerja itu sendiri. Tujuan kebijakan kompensasi yang pertama yaitu menghargai kontribusi karyawan. Ini bisa dengan cara memberikan perusahaan dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh karyawan. Yang kedua itu ada merekrut karyawan baru atau mempertahankan karyawan yang ada dengan menawarkan kompensasi yang kompetitif. Yang ketiga ada memotivasi karyawan. Hal ini untuk karyawan lebih giat serta lebih produktif dalam kinerjanya serta memudahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem imbalan adalah bagian penting dari manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk memotivasi, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja karyawan. Sistem ini mencakup imbalan finansial seperti gaji, bonus, dan insentif, serta imbalan non-finansial seperti pengakuan, peluang pengembangan karyawan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut kepada perusahaan atau organisasi. Kompensasi ini bisa berupa fisik ataupun berupa non-fisik. Biasanya pemberian kompensasi ini sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja karyawan terhadap perusahaan atau organisasi. Saja video mengenai materi yang kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.